Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Syafiqawati dengan NIM 2311030502. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Kepribadian. Kali ini saya akan mereview film Bila Esok Ibu Tiada yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo dan telah kita tonton bersama minggu lalu. Dalam review ini, saya akan mengaitkan 3 tokoh utama dengan 3 teori kepribadian yang berbeda. Tokoh-tokoh tersebut adalah Ibu Rahmi, Ranika, dan Hening. Tokoh pertama yang akan saya bahas adalah Ibu Rahmi, yang menurut teori kepribadian Sigmund Freud bisa kita lihat berada dalam posisi ego. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu id, ego, dan superego. Id berhubungan dengan dorongan naluriah dan keinginan dasar, superego berfungsi sebagai pengawas moral, dan sedangkan ego adalah aspek yang menyeimbangkan keduanya dalam kenyataan. Dalam film ini, Ibu Rahmi berperan sebagai ibu tunggal yang berusaha menyeimbangkan tanggung jawabnya terhadap anak-anak dengan kebutuhan emosional mereka. Ibu Rahmi tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi juga berusaha menjaga keharmonisan dalam keluarga meski dia harus menghadapi tantangan yang besar. Dalam hal ini, Ibu Rahmi lebih dominan dengan peran ego yang berusaha untuk membuat keputusan rasional dan praksis sehingga kebutuhan emosional anak-anaknya dapat terpenuhi, sekaligus menjalankan tugasnya sebagai ibu tunggal yang kuat dan penuh kasih sayang. Tokoh kedua adalah Ranika, yang dapat dianalisis menggunakan teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Erik Erikson berpendapat bahwa kepribadian manusia itu berkembang melalui 8 tahap kehidupan, di mana setiap tahap diwarnai dengan konflik psikososial yang harus dihadapi dan diselesaikan. Ranika adalah anak pertama dalam keluarga dan memiliki 4 adik. Setelah ayahnya meninggal, dia merasa harus mengambil alih tanggung jawab sebagai kakak perempuan yang otoriter kepada adik-adiknya. Dalam hal ini, Ranika terjebak dalam konflik psikososial yang terjadi dalam tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan dan identitas versus kebingungan peran, yang menurut Erikson sangat krusial dalam membentuk kepribadian di masa remaja. Konflik psikososial yang dihadapi Ranika adalah berhubungan dengan identitasnya sebagai seorang anak pertama yang merasa harus menjaga keluarga. Dia harus berhadapan dengan peran baru yang muncul setelah kepergian ayahnya, yang membebani dirinya dengan tanggung jawab besar. Pada saat yang sama, Ranika juga menghadapi kehilangan ibu yang membuatnya harus mencari makna hidupnya sendiri. Tahap perkembangan ini sangat mempengaruhi cara Ranika berhubungan dengan orang lain, bagaimana dia memandang dirinya sendiri, dan bagaimana dia belajar untuk menerima kenyataan. Lalu tokoh yang ketiga adalah Hening, yang bisa dianalisis menggunakan teori belajar sosial dari Albert Bandura. Menurut Bandura, kepribadian seseorang terbentuk melalui interaksi timbal balik antara faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan. Bandura menekankan pentingnya proses observasi dan peniruan dalam pembentukan karakter dalam diri seseorang. Lalu Hening adalah anak bungsu dalam keluarga yang tumbuh dalam lingkungan penuh tantangan dan perubahan. Menurut teori Bandura, Hening banyak belajar dari interaksi sosial dengan keluarga dan teman, khususnya dengan ibu dan saudara-saudaranya. Proses pembelajaran ini tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap bagaimana anggota keluarga lainnya mengatasi masalah dan menghadapi kesulitan. Sebagai anak bungsu, Hening itu menunjukkan sifat yang lebih adaptif dan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Dia cenderung belajar melalui pengamatan dan imitasi dari anggota keluarga lainnya. Selain itu, Bandura juga mengemukakan
konsep efikasi diri, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuan diri untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. Lalu Henning, meskipun dia berada dalam posisi yang lebih muda, tetapi dia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam hal regulasi diri dan perkembangan keterampilan sosialnya. Melalui film Bila Esok Ibu Tiada, kita dapat melihat bagaimana karakter-karakter ini berinteraksi dengan lingkungan mereka, mengatasi tantangan hidup, dan tumbuh dalam konteks keluarga yang penuh konflik dan kasih sayang. Itulah sebabnya film ini tidak hanya menarik untuk ditonton, tetapi juga sangat relevan untuk dipelajari dalam konteks psikologi kepribadian. Sekian review film dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.